Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Nia Syarani, Muhammad Dafa Rashid Lubis, Heru Kurniawan, dan Fauzan Aulia yang berasal dari kelas Dasar Rekayasa Proses B akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai topik kurva pertumbuhan 1. Jurnal referensi yang kami gunakan yakni dari Rosmania R. and Yanti F. pada tahun 2020, yakni tentang perhitungan jumlah bakteri di laboratorium mikrobiologi menggunakan pengembangan metode spektrofotometri. Turbidimetri. Turbidimetri adalah analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran kekeruhan atau turbidan dari suatu larutan. Hal ini dapat terjadi akibat adanya partikel padat dalam larutan setelah sinar melewati suatu larutan yang mengandung partikel tersuspensi. Selanjutnya bahan dan alat. Bahan yang digunakan yakni larutan standar M-Cephalen, Bacteria Escherichia coli, bakteri Staphylococcus aureus, media nutrient broth, dan NaCl 0,85%. Sedangkan alat yang digunakan yakni spektrofotometri UV vis, tabung reaksi, shaker inkubator, cawan Petri, jarum OC, dan alat-alat untuk pengenceran. Prinsip kerja dari turbidimetri adalah menghitung jumlah cahaya yang diteruskan dan mengkalkulasi jumlah cahaya yang diabsorpsi oleh partikel dalam suspen untuk menentukan konsentrasi substansi yang ingin dicari. Pada turbidimetri, semakin besar dan banyaknya jumlah partikel, maka jumlah cahaya yang diabsorpsi akan semakin besar, dan untuk itu penentuan kadarnya digunakan spektrofotometer cahaya. Sejumlah cahaya ditembakkan dari sebuah sumber cahaya menuju monokromator. Monokromator akan menguraikan cahaya dan meneruskan menuju kuvet yang berisikan suspensi sel. Ketika cahaya melewati kuvet, maka terjadi 3 kemungkinan, yaitu cahaya akan diserap oleh sebagian partikel tersuspensi, sebagian cahaya yang akan diteruskan, sebagian lagi menyebar ke segala arah. Jumlah cahaya yang diserap akan sebanding dengan jumlah partikel tersuspensi. Baiklah, berikutnya. Pertama-tama sebelum membuat kurva pertumbuhan bakteri, diperlukan persamaan regresi linear yang didapatkan dari kurva standar bakteri. Pembuatan kurva standar bakteri ini dibantu dengan metode hitungan cawan. Langkah-langkahnya yaitu bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC. Dimasukkan dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker incubator suhu 37 derajat Celcius dengan putaran 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan pengenceran 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan 1:32. Dengan larutan pengencernya NaCl fisiologis, yaitu NaCl 0,85%. Setelah diketahui nilai absorban dan jumlah sel bakteri, maka dibuat kurva standar, yaitu grafik hubungan antara absorban pada sumbu Y dengan jumlah sel bakteri yang dilogaritmakan dengan tujuan mempermudah skala hitungan pada sumbu X. Pada grafik akan didapatkan bersama regresi linear yang akan digunakan untuk menghitung jumlah sel bakteri pada kurva pertumbuhan bakteri. Dapat dilihat di kurvanya ada persamaan regresi linear Y sama dengan AX tambah B. Setelah didapatkan persamaan regresi linear, dilanjutkan dengan pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Pertama-tama, sama seperti cara yang tadi, bakteri perlu dibiakkan terlebih dahulu. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC, dimasukkan dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker incubator suhu 37 derajat Celcius, putaran 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl fisiologis dengan nilai absorban 0,08 sampai 0,1. Pengenceran agar didapatkan nilai absorban 0,08 sampai 0,1 ini diperlukan karena larutan standar Macfarlane digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan kekeruhan bakteri suspensi, sehingga jumlah bakteri dalam kisaran diberikan untuk membakukan mikroba pengujian. Jika suspensi yang digunakan
terlalu pekat atau terlalu encer, hasil dapat salah. Bisa jadi tahan palsu atau palsu rentan. Untuk setiap agen antimikroban diberikan bisa saja terjadi. Setelah didapatkan kultur bakteri yang sorbannya 0,08 sampai 0,1, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung, masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Lalu diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius putaran 120 rpm. Setiap 3 jam, diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Setelah itu, dicari jumlah bakteri dengan menggunakan persamaan regresi linear yang tadi pada kurva standar bakteri untuk tiap-tiap absorban. Selanjutnya, akan dibahas mengenai pembacaan kurva mengenai pertumbuhan bakteri dari waktu ke waktu. Kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan untuk mengetahui fase pertumbuhan biakan bakteri tersebut. Fase pada kurva pertumbuhan terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama yaitu fase lag atau adaptasi. Pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus tidak tampak. Kemungkinan bisa terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-3. Ini dikarenakan bakteri tersebut tumbuh pada media yang sama dengan media pada saat pertumbuhan inokulum, sehingga penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru berlangsung dengan cepat. Yang kedua yaitu ada fase log atau fase eksponensial. Escherichia coli terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Pada Staphylococcus aureus, fase log-nya sama yaitu pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Fase stasioner Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada kurva pertumbuhan tidak tampak. Yang terakhir yaitu ada fase kematian. Pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus sama yaitu setelah jam ke-18. Diuji. Metode yang dilakukan adalah dengan metode turbinimetri dengan menggunakan larutan standar MC Farland 0,5. Hasil larutan standar MC Farland 0,5 pada pembacaan panjang gelombang 625 nanometer memberikan nilai absorban 0,08 sampai 0,1 yang ekuivalen dengan jumlah bakteri 1,5 kali 108 colony forming units per mililiter. Sekian hasil dari diskusi dan presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada kesalahan kata juga kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.